Afrika menyimpan rahasia-rahasia yang hingga kini menantang penjelasan manusia. Dari sebuah pahatan batu yang tampak mengejutkan seperti bohlam listrik modern, padahal dibuat 2000 tahun sebelum listrik dikenal, hingga bentang alam aneh berwarna kuning neon, hijau, dan oranye yang tercipta dari mata air asam serta mineral vulkanik. Penemuan-penemuan ini membuat para ilmuwan kebingungan dan dunia tercengang. Mari kita telusuri 20 penemuan di Afrika yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya, dimulai dari yang paling kontroversial. 1. Cahaya dendera, The Dendrolite. Cahaya dendera adalah sebutan untuk serangkaian relief misterius yang terukir di kuil Hathor di Dendera, sebuah bangunan dari masa dinasti Ptolemaic. Relief ini menggambarkan seekor ular yang tampak keluar dari bunga teratai, berada di dalam sebuah wadah oval memanjang yang disangga oleh pilar jade, sebuah simbol penting dalam kebudayaan Mesir kuno. Adegan yang terus memicu perdebatan ini terletak di kuil Hathor, di tepi sungai Nil, selatan Kairo. Kuil tersebut dibangun pada abad pertama sebelum Masehi. Dalam relief itu, terlihat sosok-sosok manusia mengangkat tangan ke arah pilar jade yang menopang bentuk oval menyerupai bola lampu. Banyak orang awam melihatnya sebagai gambaran teknologi kuno yang luar biasa maju. Namun, para ahli Mesir kuno arus utama memberikan penafsiran yang berbeda. Menurut mereka, relief ini bersifat simbolis dan religius, berakar pada mitologi penciptaan. Ular tersebut diyakini melambangkan dewa Harsomtus, sementara wadah oval dianggap sebagai simbol rahim kosmik atau tempat lahirnya energi ilahi. Pilar jade sendiri merupakan lambang stabilitas dan kebangkitan, elemen yang sangat umum dalam seni Mesir. Karena kuil ini didedikasikan untuk Hathor, Dewi Langit, adegan tersebut lebih masuk akal dipahami sebagai simbol kosmis dan keagamaan, bukan cetak biru teknologi. Menurut kamu, apakah relief dendera ini benar-benar hanya simbol spiritual, atau mungkinkah ia menyimpan jejak teknologi kuno yang belum kita pahami? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke penemuan lain di Afrika yang mengguncang pemahaman kita tentang sejarah manusia. 2. Homo naledi. Penemuan Homo naledi di sistem Gua Rising Star, Afrika Selatan, menjadi salah satu bab paling membingungkan dalam studi evolusi manusia. Sejak penggalian dimulai pada tahun 2013, para peneliti menemukan lebih dari 1.500 fosil yang mewakili beberapa individu dari spesies kerabat manusia yang sebelumnya tidak dikenal. Usia fosil-fosil ini diperkirakan antara 236.000 hingga 335.000 tahun yang lalu, masa ketika Homo sapiens awal juga sudah hidup di Afrika. Yang membuat Homo naledi begitu unik adalah kombinasi ciri-cirinya yang tidak lazim. Tengkoraknya memiliki otak kecil, ukurannya kira-kira setara dengan simpanse. Namun, tangan, pergelangan tangan, dan kakinya menunjukkan struktur yang berkaitan dengan penggunaan alat dan berjalan tegak secara efisien. Di sisi lain, jari-jarinya yang melengkung mengisyaratkan kemampuan memanjat pohon. Lebih mengejutkan lagi, fosil-fosil ini ditemukan jauh di dalam ruang gua terpencil yang hanya bisa diakses melalui celah sempit dan berbahaya. Hal ini memunculkan perdebatan besar. Apakah Homo naledi dengan sengaja menempatkan jenazah mereka di sana? Jika benar, perilaku ini menunjukkan tingkat kompleksitas kognitif yang tidak terduga untuk makhluk dengan otak sekecil itu. Meski masih banyak pertanyaan terbuka, penemuan Rising Star menegaskan bahwa evolusi manusia jauh lebih beragam dan eksperimental daripada yang pernah kita bayangkan, dengan berbagai garis keturunan hidup berdampingan di Afrika pada masa Pleistosen Tengah. Selanjutnya, kita akan melihat tempat di mana alam itu sendiri tampak seperti berasal dari planet lain. 3. Danau Pelangi Beruap, Steaming Rainbow Lake. Depresi Danakil di timur laut Ethiopia, dekat perbatasan Eritrea dan Djibouti, adalah salah satu wilayah paling ekstrim di bumi. Terletak sekitar 390 hingga 410 kaki di bawah permukaan laut, kawasan ini berada di titik pertemuan 3 lempeng tektonik, menjadikannya pusat aktivitas vulkanik dan panas bumi yang nyaris tak pernah berhenti. Suhunya terkenal brutal. Pada musim panas, temperatur sering melampaui 50 hingga 55 derajat Celcius, menjadikannya salah satu tempat berpenghuni terpanas di dunia. Lanskap Danakil dipenuhi hamparan garam luas, danau lava aktif seperti di Gunung Erta Ale, serta ladang hidrotermal Dalol yang berwarna mencolok. Warna-warna surrealis, kuning terang, hijau, putih, dan oranye, bukan hasil hujan atau percampuran air laut dengan magma. Warna tersebut terbentuk dari mata air panas yang sangat asam, yang membawa sulfur, oksida besi, klorida, dan berbagai mineral lain ke permukaan. Ketika cairan ini menguap, mineral-mineral tersebut mengendap dan menciptakan pemandangan yang tampak seperti lukisan alien. Kondisi ekstrim dan rupa asing Danakil menjadikannya laboratorium alami yang berharga untuk mempelajari geologi, kehidupan ekstremofil,
dan kondisi bumi purba. Namun, misteri Afrika tidak hanya tersembunyi di alam liar. Beberapa di antaranya bersembunyi di dalam monumen paling terkenal di dunia. 4 ruang tersembunyi di Piramida Agung. Pada tahun 2017, tim internasional dari proyek Scan Pyramids mengumumkan penemuan mengejutkan di dalam Piramida Agung Giza. Dengan menggunakan pemindaian partikel kosmik yang disebut muon, tanpa mengebor atau merusak struktur, para ilmuwan berhasil melihat bagian dalam piramida. Hasilnya menunjukkan adanya rongga besar yang sebelumnya tidak diketahui, terletak di atas Grand Gallery, dengan panjang setidaknya 30 meter. Ini merupakan fitur internal besar pertama yang ditemukan di piramida tersebut sejak abad ke-19. Hingga kini, bentuk dan fungsi ruang kosong ini masih belum jelas. Para arkeolog menegaskan bahwa tidak ada bukti ruang tersebut menyimpan artefak atau ruang rahasia tersembunyi. Kemungkinan besar, rongga ini adalah elemen arsitektur yang dirancang untuk mengurangi beban atau menstabilkan struktur raksasa tersebut. Meski begitu, keberadaannya mengingatkan kita bahwa desain internal piramida agung masih menyimpan banyak teka-teki. Seiring berkembangnya teknologi pemindaian non-invasif, para peneliti berharap dapat mengungkap lebih banyak rahasia tentang bagaimana monumen luar biasa milik Firaun Khufu ini dibangun lebih dari 4.000 tahun lalu. Kalau kamu menikmati video ini, jangan berhenti di tombol like saja. Jika kamu menonton lewat ponsel, tekan juga tombol hype. Dukunganmu sangat berarti, dan aku tak sabar menghadirkan konten-konten luar biasa berikutnya. Sekarang, mari kita beralih ke penemuan yang terkubur tepat di bawah pasir Mesir yang terus bergeser. 5 kota emas yang hilang, Lost Golden City. Pada tahun 2021, para arkeolog Mesir mengumumkan penemuan sebuah kota kuno yang luar biasa terawat di dekat Luxor. Kota ini dikenal sebagai Aten, dan sering dijuluki kota emas yang hilang. Usianya sekitar 3.300 tahun, berasal dari masa pemerintahan Firaun Amenhotep III dari dinasti ke-18. Aten dianggap sebagai kota Mesir kuno terbesar yang pernah ditemukan. Selama ribuan tahun, kota ini terkubur di bawah lapisan pasir gurun. Kini, ia memberikan gambaran yang sangat langka tentang kehidupan sehari-hari pada masa keemasan kerajaan baru, era kemakmuran, pembangunan monumental, dan kejayaan seni. Penggalian mengungkap kawasan permukiman lengkap, bengkel kerja, dan area penyimpanan. Beragam artefak ditemukan, termasuk perhiasan, tembikar berwarna, jimat skarab, alat-alat, serta batu bata lumpur yang dicap dengan segel kerajaan Amenhotep III, memastikan penanggalan dan kaitan langsung dengan sang Firaun. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu temuan arkeologi terpenting di Mesir sejak makam Tutankhamun, karena membuka jendela langka ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan administrasi kota kuno Mesir. Dan ini baru sebagian kecil dari misteri Afrika yang masih menunggu untuk diungkap. 6. Monolit logam misterius. Pada November 2020, sebuah struktur logam aneh yang ditemukan oleh kru helikopter di wilayah terpencil Utah tiba-tiba menggemparkan dunia. Objek ramping setinggi sekitar 3 meter itu berdiri tegak di sebuah ngarai gurun, tampil polos namun mencolok, sangat mirip dengan monolit ikonik dalam film 2001, A Space Odyssey. Kemiripan inilah yang langsung memicu spekulasi liar tentang asal-usulnya. Ketika foto-fotonya menyebar luas di internet, fenomena ini seolah menular. Monolit-monolit serupa mulai bermunculan di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Asia, dan wilayah lainnya. Hampir semuanya dipasang secara anonim dan dengan cepat menjadi viral. Salah satu kejadian paling dramatis terjadi pada awal 2021 di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Warga setempat diliputi ketakutan ketika sebuah monolit perak tiba-tiba berdiri di lingkungan mereka. Dalam hitungan hari, kerumunan orang membongkar dan membakar benda logam berongga tersebut. Aksi itu dipicu oleh rumor, kecurigaan, dan kekhawatiran bahwa monolit tersebut merupakan simbol kekuatan asing atau bahkan sesuatu yang bersifat supranatural. Meski setiap kemunculan monolit selalu memicu teori tentang alien, penyelidikan tidak menemukan bukti keterlibatan makhluk luar angkasa. Sebaliknya, sebagian besar monolit diyakini hanyalah karya seni modern atau aksi publik yang terinspirasi dari penemuan awal di Utah. 7. Demam berlian. Pada Juni 2021, sebuah desa pedesaan bernama Kuahlathi di Provinsi KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, mendadak menjadi pusat perhatian. Seorang penggembala menemukan beberapa batu berkilau di sebuah ladang terbuka, dan kabar itu dengan cepat menyebar sebagai dugaan penemuan ladang berlian baru. Dalam waktu singkat, lebih dari 1.000 orang dari komunitas sekitar berdatangan, menggali tanah dengan harapan menemukan batu mulia bernilai tinggi. Media sosial mempercepat penyebaran kabar ini,
Sementara tekanan ekonomi membuat banyak orang rela mengambil risiko besar demi peluang kekayaan instan. Pemerintah Afrika Selatan akhirnya mengirim tim ahli geologi untuk meneliti batu-batu tersebut. Hasilnya mengecewakan. Batu yang berkilau itu bukan berlian, melainkan kuarsa, mineral umum yang relatif murah dan sering disalahartikan sebagai batu berharga. Meski begitu, sebagian penggali tetap bertahan, enggan menerima kenyataan bahwa harapan mereka tidak memiliki nilai ekonomi nyata. Demam singkat ini akhirnya berakhir ketika pihak berwenang meminta warga meninggalkan lokasi tersebut dengan alasan keselamatan dan dampak lingkungan. Jika kamu berada di sana dan melihat kilauan batu-batu itu sendiri, apakah kamu akan terus menggali meski para ahli sudah mengatakan itu bukan berlian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. 8. Ketika gurun bertemu samudra. Gurun Nami membentang lebih dari 2.000 km di sepanjang pantai Atlantik Namibia, Angola, dan Afrika Selatan. Gurun ini dikenal sebagai salah satu yang tertua di dunia, dengan kondisi kering yang telah bertahan selama sekitar 55 hingga 80 juta tahun. Usia luar biasa ini memungkinkan terbentuknya bukit pasir raksasa yang menjulang hingga hampir 300 meter, termasuk yang tertinggi dan paling mencolok di planet ini. Warna oranye dan merah tua yang mendominasi lanskap Nami berasal dari proses oksidasi pasir kaya besi yang berlangsung selama jutaan tahun. Hasilnya adalah pemandangan bercahaya yang tampak hampir tidak nyata. Meski kawasan seperti Sossusvlei paling terkenal dengan lautan bukit pasirnya, sebagian gurun Nami benar-benar mencapai tepi Samudra Atlantik. Di tempat-tempat seperti Skeleton Coast, pasir tandus bertemu langsung dengan air laut dingin, menciptakan kontras ekstrim antara gurun dan samudra. Perpaduan antara usia purba, warna unik, bukit pasir raksasa, dan pertemuan dramatis dengan lautan menjadikan Gurun Namib salah satu lingkungan alam paling aneh sekaligus menakjubkan di bumi. 9. Reaktor nuklir alami Afrika. Sekitar 2 miliar tahun lalu, jauh sebelum manusia muncul, sebuah fenomena luar biasa terjadi di wilayah yang kini dikenal sebagai Gabon. Pada tahun 1972, para ilmuwan Prancis yang meneliti uranium dari tambang Oklo menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kadar uranium-235, isotop penting untuk reaksi fisi nuklir, jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Temuan ini membawa para peneliti pada kesimpulan mengejutkan. Endapan tersebut pernah berfungsi sebagai reaktor nuklir alami. Pada masa itu, uranium-235 masih jauh lebih melimpah dibandingkan sekarang. Ketika air tanah mengalir melalui lapisan uranium yang kaya, air tersebut bertindak sebagai moderator, memungkinkan reaksi fisi berlangsung secara alami dan berkelanjutan. Saat panas meningkat dan air mendidih menguap, reaksi akan berhenti. Namun, setelah batuan mendingin dan air kembali mengalir, prosesnya dimulai lagi. Siklus alami hidup mati ini berlangsung selama ratusan ribu tahun, menghasilkan panas setara dengan reaktor nuklir kecil modern, meski tanpa menghasilkan listrik. Para ilmuwan kemudian mengidentifikasi beberapa zona reaktor di lokasi Oklo, menjadikannya satu-satunya tempat di bumi di mana alam secara alami menciptakan reaksi nuklir yang terkontrol. Penemuan ini membuka jendela unik ke masa lalu geologi bumi dan memberikan wawasan penting tentang fisika nuklir, stabilitas limbah radioaktif, serta perilaku produk fisi dalam jangka waktu geologis yang sangat panjang. 10. Harta karun bangkai kapal. Pada tahun 2008, para pekerja di zona penambangan berlian yang dijaga ketat dekat Oranjemund, di Skeleton Coast Namibia, menemukan sisa-sisa kapal karam yang terkubur di bawah pasir yang terus berpindah. Wilayah pesisir ini memang terkenal mematikan. Ombak kuat, kabut tebal, dan terumbu berbahaya telah menelan banyak kapal selama berabad-abad. Para arkeolog kemudian mengidentifikasi bangkai kapal tersebut sebagai Bom Yesus, kapal dagang Portugis yang hilang pada tahun 1533 saat berlayar menuju India. Penggalian mengungkap muatan yang mencerminkan jaringan perdagangan global abad ke-16, termasuk ratusan batangan tembaga dengan cap pabrik Eropa, peralatan navigasi, serta koleksi besar gading gajah yang kemungkinan berasal dari Afrika Barat. Lokasi kapal yang berada di dalam konsesi tambang berlian secara tidak langsung melindungi situs tersebut dari penjarahan, memungkinkan para ahli mempelajari salah satu bangkai kapal awal era modern terpenting di pesisir Afrika. Meski kisah sensasional tentang peti emas dan kekayaan tak terbatas sering beredar, temuan yang telah dikonfirmasi saja sudah memberikan gambaran luar biasa tentang perdagangan maritim Portugis, awal globalisasi, dan bahaya nyata yang menjadikan Skeleton Coast sebagai kuburan bagi tak terhitung banyaknya kapal. 11. Cumi-cumi raksasa yang langka. Pada Juni 2020, para pengunjung pantai Britannia Bay di pesisir barat Afrika Selatan dikejutkan oleh pemandangan yang hampir tak pernah terlihat manusia. Seekor cumi-cumi raksasa terdampar dari kedalaman samudra. Dengan panjang sekitar 4 meter, makhluk ini sebenarnya masih jauh dari ukuran maksimal spesiesnya.
namun tetap mengesankan sebagai salah satu invertebrata terbesar yang pernah hidup di bumi. Para peneliti dari Iziko Museums of South Africa segera mengamankan bangkai tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi relatif utuh, dan dari pemeriksaan luar saja, penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan. Hal ini menambah misteri seputar hewan laut dalam yang jarang sekali berinteraksi dengan manusia. Cumi-cumi raksasa menghabiskan seluruh hidupnya di perairan sangat dalam, jauh dari jangkauan pengamatan manusia. Karena itu, peristiwa terdampar seperti ini menjadi kesempatan ilmiah yang sangat berharga. Para ilmuwan dapat mempelajari anatomi uniknya, termasuk 8 lengan, 2 tentakel panjang untuk menangkap mangsa, mata raksasa berukuran luar biasa, serta otak berbentuk cincin yang mengelilingi kerongkongan, struktur yang hampir tidak ditemukan pada hewan lain. Meski cerita rakyat sering menggambarkan cumi raksasa dengan panjang mencapai 60 meter atau lebih, pengukuran ilmiah yang telah diverifikasi menunjukkan bahwa individu terbesar yang diketahui tumbuh hingga sekitar 13 meter ketika tentakelnya terbentang penuh. Namun bahkan pada ukuran tersebut, makhluk ini tetap menjadi simbol misteri dunia laut dalam. 12. Danau lava terbesar di dunia. Gunung Nyiragongo, yang menjulang di Republik Demokratik Kongo, dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling berbahaya sekaligus paling menakjubkan di dunia. Selama sebagian besar abad terakhir, kawah di puncaknya menampung sebuah danau lava raksasa yang terus bergolak, mendidih, dan memancarkan cahaya merah menyala. Pemandangan yang sering disamakan dengan dunia fiksi seperti Gunung Doom di film fantasi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Nyiragongo telah meletus lebih dari 30 kali sejak tahun 1882. Danau lavanya berkali-kali mengering lalu terbentuk kembali seiring siklus aktivitas vulkanik yang terus berlangsung. Pada masa kejayaannya, danau ini dapat mencapai lebar hingga 700 meter, menjadikannya danau lava permanen terbesar yang pernah tercatat oleh ilmu pengetahuan. Di seluruh dunia, hanya ada segelintir danau lava aktif, sehingga Nyiragongo menjadi lokasi yang sangat penting bagi para ahli vulkanologi. Gunung ini memberikan kesempatan langka untuk mempelajari pergerakan magma dan pola letusan secara langsung. Letusan besar pada tahun 2002 dan 2021 memang mengubah struktur kawah dan sempat mengosongkan danau lava, tetapi aktivitas gunung ini belum berhenti. Dengan lava yang sangat cair dan bergerak cepat, serta jaraknya yang relatif dekat dengan permukiman penduduk, Nyiragongo terus dipantau secara ketat oleh para ilmuwan demi mengurangi risiko bencana di masa depan. 13. Paus yang membatu. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Sahara berubah menjadi lautan pasir, wilayah yang kini dikenal sebagai Wadi Al-Hitan di Mesir Barat pernah berada di bawah perairan hangat Samudra Tethys Purba. Saat ini, kawasan terpencil tersebut menjadi salah satu situs fosil terpenting di dunia. Wadi Al-Hitan terkenal karena kerangka paus purba yang terawetkan dengan sangat baik, khususnya kelompok awal paus yang dikenal sebagai Archaecetes. Di antara temuan paling mencolok adalah Basilosaurus, predator berbentuk ular yang dapat tumbuh hingga 18 meter, serta Dorudon yang lebih kecil dan memangsa ikan serta hewan laut lainnya. Fosil-fosil ini mengungkap tahap penting dalam evolusi paus, termasuk keberadaan kaki belakang kecil yang sudah tidak berfungsi. Struktur ini menjadi bukti kuat bahwa paus berevolusi dari mamalia darat sebelum sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan laut. Selama jutaan tahun, tulang-tulang tersebut terlindungi oleh lapisan sedimen hingga akhirnya terungkap oleh erosi di gurun modern. Kini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, Wadi Al-Hitan berfungsi sebagai museum terbuka. Pengunjung dapat berjalan di antara sisa-sisa kehidupan purba dan memahami bagaimana lautan pernah menutupi wilayah Afrika ini, serta bagaimana paus melakukan salah satu transisi evolusi paling dramatis dalam sejarah kehidupan di bumi. 14. Hutan batu Madagaskar. Di jantung Madagaskar terdapat salah satu lanskap paling aneh dan menakjubkan di planet ini, Singi de Bemaraha, yang sering disebut sebagai hutan batu. Kawasan ini merupakan labirin luas dari pilar-pilar batu kapur yang terbentuk selama jutaan tahun akibat hujan, aliran air tanah, dan proses erosi tanpa henti. Menjulang setinggi hingga 70 meter, formasi batu yang tajam seperti pisau ini menciptakan lorong sempit, punggung batu bergerigi, dan ngarai dalam yang hampir mustahil dilalui. Dari kejauhan, Singi tampak seperti benteng alami yang tidak bisa ditembus. Namun di balik penampilannya yang keras dan berbahaya, hutan batu ini justru menjadi rumah bagi kehidupan yang luar biasa. Berbagai spesies lemur, burung, dan reptil endemik, yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, berhasil bertahan hidup di lingkungan ekstrim ini. Medan yang sulit telah membantu melindungi mereka dari aktivitas manusia, meskipun ancaman seperti deforestasi dan pertambangan di wilayah sekitar masih terus berlanjut. Sebagai situs warisan dunia UNESCO,
Singi de Bemaraha menarik para peneliti dan wisatawan yang ingin menyaksikan lanskap surreal yang sekaligus menceritakan sejarah geologi Madagaskar dan kemampuan adaptasi makhluk hidup yang menghuninya. 15. Runtuhnya sebuah kekaisaran Berber. Juba II dari Mauretania dikenal sebagai salah satu penguasa paling terpelajar dan berwawasan luas pada awal masa kekaisaran Romawi. Ia adalah putra Juba I dari Numidia, dan setelah ayahnya dikalahkan oleh Julius Caesar, Juba II dibawa ke Roma saat masih kecil. Di sana, ia tumbuh di lingkungan istana kekaisaran, menguasai bahasa Yunani dan Latin, serta dikenal sebagai seorang cendekiawan. Pernikahannya dengan Cleopatra Selene II. Putri Cleopatra VII dan Mark Antony, menyatukan secara simbolis dua kerajaan yang telah jatuh di bawah pengaruh Roma. Bersama-sama, mereka memerintah Mauretania sebagai raja klien yang setia kepada kekaisaran. Pemerintahan mereka mencerminkan perpaduan budaya Afrika, Mesir, dan Mediterania. Setelah Juba II wafat pada tahun 23 Masehi, takhta diwarisi oleh putra mereka, Ptolemy. Namun pada tahun 40 Masehi, Ptolemy dieksekusi oleh Kaisar Caligula dengan alasan yang hingga kini masih tidak jelas. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti tersebut dan dimasukkannya Mauretania ke dalam sistem provinsi Romawi. Meskipun legenda-legenda kemudian menambahkan kisah harta karun hilang dan misteri sensasional, catatan sejarah menunjukkan gambaran yang lebih nyata. Sebuah keluarga kerajaan yang berjuang menavigasi politik rumit Roma, sambil menjaga ikatan budaya yang menghubungkan Afrika Utara, Mesir, dan dunia Mediterania. 16. Girafe Manor. Di pinggiran kota Nairobi, berdiri sebuah tempat yang terasa seperti perpaduan dongeng dan kenyataan, Girafe Manor. Hotel butik ikonik ini terletak di sebuah kawasan pribadi di Kenya dan dikenal di seluruh dunia karena penghuninya yang tidak biasa. Sekawanan jerapah Rothschild, salah satu subspesies jerapah paling terancam punah di Afrika. Bangunan bersejarah ini pertama kali didirikan pada tahun 1932. Pada tahun 1974, properti tersebut dibeli oleh pasangan konservasionis Jock dan Betty Leslie Melville, yang kemudian mengubahnya menjadi pusat penyelamatan dan pengembangbiakan jerapah. Tujuan mereka sederhana namun mendesak, menyelamatkan jerapah Rothschild dari kepunahan. Kini, para tamu yang menginap di Girafe Manor sering mengalami momen tak terlupakan. Saat sarapan atau minum teh sore, jerapah-jerapah ini dengan santai mendekati bangunan, menjulurkan leher panjang mereka ke dalam jendela dan pintu, berharap mendapatkan camilan. Hotel ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 5 hektar taman hijau, yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung yang lebih luas. Suasana tenang ini memungkinkan interaksi langsung antara manusia dan satwa liar, sekaligus mendukung upaya konservasi yang nyata. Girafe Manor pun menjadi simbol unik yang memadukan pesona sejarah, kemewahan perhotelan, dan komitmen langsung dalam melindungi salah satu spesies jerapah paling langka di Afrika. 17. Bola Klerksdorp. Di dekat Ottosdal, Afrika Selatan, ditemukan objek-objek kecil yang telah memicu perdebatan selama puluhan tahun, bola Klerksdorp. Benda-benda ini ditemukan di dalam endapan batuan piropilite kuno dan menarik perhatian karena bentuknya yang hampir sempurna serta adanya alur-alur alami di permukaannya. Diameter bola-bola ini bervariasi, mulai dari kurang dari 1 cm hingga beberapa sentimeter. Yang membuatnya semakin kontroversial adalah usia lapisan batuan tempat mereka ditemukan, sekitar 3 miliar tahun. Fakta ini membuat sebagian orang berspekulasi bahwa bola-bola tersebut adalah artefak misterius buatan makhluk cerdas purba. Namun, penelitian geologi memberikan penjelasan yang jauh lebih membumi. Studi laboratorium menunjukkan bahwa bola Klerksdorp adalah konkresi mineral alami, terbentuk ketika sedimen mengalami perubahan kimia dan metamorfosis jauh di dalam kerak bumi. Bentuk bulatnya berasal dari kristalisasi mineral seperti hematit, pirit, atau wollastonit yang tumbuh mengelilingi satu titik pusat. Sementara itu, alur-alur pada permukaannya kemungkinan terbentuk akibat lapisan internal, tekanan geologis, atau proses pelapukan. Meskipun klaim dari pseudo-arkeolog terus bermunculan, bahkan mengaitkannya dengan teknologi kuno atau kunjungan makhluk luar angkasa. Analisis petrografi dan pengujian ilmiah menegaskan bahwa bola-bola ini sepenuhnya merupakan hasil proses geologi alami. 18. Batu biru langit. Sebuah batu berwarna biru mencolok yang dikenal sebagai skystone atau batu langit biru telah lama beredar di internet dan memicu rasa penasaran global. Batu ini diklaim ditemukan di Sierra Leone pada tahun 1990 oleh seorang penjelajah bernama Angelo Pittoni. Namun hingga kini, keberadaannya belum pernah diverifikasi oleh komunitas ilmiah arus utama. Berbagai situs non-akademik menyebutkan bahwa batu tersebut memiliki komposisi yang tidak biasa, bahkan diklaim mengandung kadar oksigen yang sangat tinggi,
sebuah pernyataan yang secara kimia hampir mustahil dan tidak didukung oleh analisis ilmiah yang ditinjau sejawat. Tidak ada data laboratorium resmi yang mengonfirmasi klaim-klaim tersebut. Sebagian orang berspekulasi bahwa batu ini mungkin diciptakan oleh kelompok kuno dengan teknologi maju yang belum kita pahami, sementara yang lain menduga ia terbentuk melalui proses alam yang belum diketahui. Komposisinya disebut tidak cocok dengan mineral bumi manapun yang telah diklasifikasikan. Klaim bahwa batu ini ditemukan di lapisan batuan kuno juga memunculkan dugaan bahwa ia telah ada jauh sebelum sejarah manusia dimulai. Perpaduan antara warna mencolok, asal-usul yang tidak jelas, dan klaim ilmiah yang belum terbukti menjadikan batu langit biru sebagai salah satu misteri paling kontroversial yang terus menantang para ahli hingga hari ini. 19. Gerbang Batu Arabia. Penemuan struktur batu yang dikenal sebagai gerbang di Gurun Arabia bagian barat telah membuka bab baru dalam arkeologi semenanjung Arab. Struktur ini pertama kali dikenali melalui citra Google Earth sebelum kemudian diteliti langsung oleh para arkeolog. Lebih dari 400 bangunan batu rendah dan memanjang ditemukan tersebar di ladang lava purba. Beberapa di antaranya membentang hingga ratusan meter, dengan bentuk sederhana menyerupai gerbang jika dilihat dari udara. Dari permukaan tanah, struktur ini hampir tidak terlihat. Itulah sebabnya mereka luput dari perhatian selama berabad-abad. Usia pasti gerbang-gerbang ini masih belum dapat dipastikan, namun sejumlah peneliti memperkirakan bahwa mereka mungkin berasal dari beberapa ribu tahun lalu, kemungkinan dibangun oleh komunitas Neolitik yang pernah menghuni wilayah tersebut. Masyarakat Baduy setempat telah lama menyebut struktur batu kuno di gurun sebagai karya orang-orang tua, menandakan bahwa keberadaan bangunan misterius ini telah dikenal secara turun-temurun. Di sekitar lokasi, para arkeolog juga menemukan desert kites, jebakan berburu besar berbentuk huruf V yang digunakan untuk menggiring kawanan gazel. Penelitian menunjukkan bahwa metode perburuan massal ini mungkin berkontribusi pada penurunan populasi satwa liar di wilayah tersebut. Namun, berbeda dengan desert kites, fungsi gerbang batu masih belum diketahui. Para ahli menduga struktur ini mungkin memiliki tujuan ritual, sosial, atau penanda wilayah, bukan sebagai alat berburu. 20. Gereja Bawah Tanah Ethiopia. Di dataran tinggi Ethiopia Utara, terdapat salah satu pencapaian arsitektur paling luar biasa dari abad pertengahan, gereja-gereja batu Lalibela. 11 bangunan monolitik ini dipahat langsung dari batuan vulkanik hidup pada akhir abad ke-12 hingga awal abad ke-13, pada masa pemerintahan Raja Lalibela dari dinasti Zagwe. Alih-alih dibangun ke atas, gereja-gereja ini diciptakan dengan cara menggali ke bawah dari permukaan tanah. Proses ini menghasilkan bangunan berdiri bebas, halaman, lorong, dan jalur upacara yang seluruhnya terbuat dari satu bongkahan batu utuh. Tata letaknya dirancang untuk melambangkan Yerusalem baru, sebagai pusat ziarah bagi umat Kristen Ethiopia ketika perjalanan ke Tanah Suci menjadi semakin sulit. Legenda setempat mengatakan bahwa para malaikat membantu membangun gereja-gereja ini dalam satu malam. Namun, bukti sejarah dan arkeologi menunjukkan bahwa karya luar biasa ini merupakan hasil kerja para pengrajin manusia terampil selama bertahun-tahun. Hingga hari ini, gereja-gereja Lalibela tetap hidup sebagai pusat ibadah. Setiap hari, umat memenuhi interiornya yang gelap dan bergema, sementara para peziarah dan pengunjung dari seluruh dunia datang untuk mengagumi ukiran rumit, jendela berbentuk salib, serta parit dan terowongan yang menghubungkan sel pertapaan dan katakomba. Meski menghadapi tantangan erosi dan konservasi modern, Lalibela tetap menjadi situs warisan dunia UNESCO dan jantung spiritual gereja Ortodoks Ethiopia. Afrika terus membuka tabir rahasia yang menantang cara kita memahami dunia, sejarah manusia, bahkan hukum alam itu sendiri. 20 penemuan yang baru saja kita bahas hanyalah sebagian kecil dari misteri besar yang tersebar di seluruh benua ini. Di balik gurun yang luas, hutan yang lebat, dan situs-situs kuno yang sunyi, masih tersimpan banyak teka-teki yang menunggu untuk diungkap. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang lebih mengejutkan hampir pasti akan muncul dari tanah Afrika. Setiap temuan membawa jawaban, tetapi pada saat yang sama justru memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Benua yang menjadi tempat kelahiran umat manusia ini terus memberi petunjuk tentang asal-usul kita, potensi kita, dan betapa luar biasanya planet yang kita huni bersama. Semua ini membuktikan satu hal. Seberapapun banyaknya pengetahuan yang telah kita kumpulkan, Afrika akan selalu menyimpan lebih banyak rahasia, lebih banyak misteri untuk dipecahkan, dan lebih banyak kejutan yang mampu mengguncang dunia. Jika kamu menikmati video hari ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan tekan tombol subscribe jika kamu belum melakukannya. Dan jika kamu menyukai perjalanan menelusuri tempat-tempat paling misterius di dunia,
Video kami berikutnya akan membawamu jauh melampaui bumi, menuju bulan. Bersiaplah untuk menyelami foto-foto NASA yang dikabarkan dihapus dari internet, kisah gulungan film Apollo 11 yang hilang, serta kesaksian mengejutkan tentang dugaan keberadaan pangkalan asing di bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya.